Welcome to the Base Face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naswa Prataeni dengan NIM 2211083 dari kelas 7A Reguran Malam semester 7, jurusan Administrasi Publik. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mandiri saya dengan mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati SH MSI. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kapita Selekta Administrasi Negara. Saya ingin menjelaskan materi tentang e-government. E-government merupakan suatu istilah yang masih baru bagi masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Seringkali bahkan istilah itu disalahartikan. Secara konseptual, e-government sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat atau public service. Perbedaan yang mencolok antara konsep e-government yang dikenal sekarang dengan penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan penggunaan sistem komputer atau informasi dalam melayani baik masyarakat maupun stakeholders lainnya seperti karyawan atau pegawai, departemen atau lembaga pemerintah lainnya, organisasi swasta dan sebagainya. Sekarang masuk di pengertian e-government menurut World Bank. E-government didefinisikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. Manfaat yang diharapkan dari implementasi konsep e-government dilihat dari berbagai sisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi lembaga atau organisasi. Manfaat yang diharapkan dari sisi lembaga atau organisasi antara lain, penghematan biaya melayani masyarakat yang timbul antara lain akibat penghematan dalam pemakaian kertas, sumber daya manusia dan waktu, meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data. Yang kedua, dari sisi masyarakat atau konsumen. Manfaat yang diharapkan diterima masyarakat berupa pelayanan dan pemberian informasi yang lebih cepat. Akses yang cepat terhadap dokumen dan formulir elektronik, pelayanan masyarakat yang terus-menerus atau 24 jam sehari, meningkatnya kemampuan melayani diri sendiri, self-service, meningkatnya kemampuan untuk mencari informasi, meluasnya akses terhadap informasi, dan sebagainya. Kendala dan hambatan. Contoh kasus di Indonesia. Faktor dan hambatan yang jamak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Tingkat pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan kebanyakan masyarakat berada di luar jangkauan teknologi informasi yang interaktif seperti internet, TV interaktif, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat penetrasi. Komputer pribadi atau PC yang rendah menyebabkan banyak masyarakat belum dapat mengakses internet. Yang ketiga, tingkat penetrasi internet yang rendah menyebabkan banyak anggota masyarakat berada di luar jangkauan informasi terkini yang bersifat nasional maupun global. Contoh e-government. Yang pertama, layanan administrasi dan dokumen. Contohnya, perpanjangan SIM daring melalui aplikasi Sinar yang bisa disebut SIM Nasional Presisi. Masyarakat bisa mengajukan perpanjangan SIM A dan SIM C secara online, termasuk melakukan tes psikologi dan tes teori secara daring. Selanjutnya, pengurusan dokumen kependudukan. Aplikasi seperti CDKNJ memungkinkan warga untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga dan persyaratan pernikahan secara daring. Selanjutnya, pembuatan KTP, NPWP, paspor, dan akta kelahiran. Layanan ini dapat diakses secara online melalui portal-portal terkait. Yang kedua, layanan kesehatan dan jaminan sosial. Contohnya, aplikasi mobile JKN memudahkan peserta untuk mengakses berbagai informasi terkait jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, aplikasi JMO yang bisa disebut Jamstek Mobile, layanan untuk Jamstek yang dapat diakses melalui smartphone. Yang ketiga, layanan keuangan dan pengadaan. Contohnya, pajak online, pendaftaran dan pembayaran pajak secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Selanjutnya, e-Production, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik seperti yang dikembangkan di Surabaya agar proses tender menjadi lebih terbuka dan transparan. Selanjutnya, e-Payment, layanan pembayaran elektronik untuk berbagai tagihan atau retribusi pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sebelum menutupan, aku mau kasih tahu sedikit buat kalian. Makan nasi padang pakai rendang, minumnya es teh dicampur gula. Buat teman-teman tersayang, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share postingannya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye bye.